gitu, mama papa kompak gitu kan. Tapi karena ada masalah dan harus pisah dan nggak bersama, ya kita semua udah besar. Ya, udah inilah, udah nggak bersama lagi. Itu siap usia berapa? Itu di saat usiaku 21, udah besar. Untungnya sih udah besar, jadi nggak ada tuh istilah Chris tumbuh di keluarga broken home tuh nggak ada. Aku tetap tumbuh di keluarga yang harmonis gitu, mama papa kompak gitu kan. Tapi karena ada masalah dan harus pisah dan nggak bersama, ya kita semua udah besar, jadi tidak merasakan ada yang aneh-aneh lah. Tetap bukan anak broken home sih, tetap anak yang dididik oleh mama papa yang punya attitude, mama papa yang disiplin. Jadinya aku bisa tumbuh seperti sekarang. Dulu sih waktu belum married selalu bilang gini ya, ngomongnya sama diriku sendiri sih. Ya pasti setiap ada masalah ada solusinya kan. Kenapa ini harus sampai pisah? Berarti ini tidak menemukan solusi dong. Nggak ada titik temu, akhirnya sama-sama melarikan diri. Makanya harus pisah kan gitu. Tapi setelah gue nikah dan gue pisah, gue mengerti di posisi itu. Oh iya, memang ada beberapa hal atau beberapa situasi dan kondisi yang memang udah tidak bisa dipaksakan untuk bersama lagi. Ya mau gak mau jalan terbaiknya memang harus pisah. Oh iya, sebelum mengerti itu sempat kecewa. Gue yang selalu mencoba mendamaikan terus, tapi selalu mental. Bingung ya, kenapa ya? Perasaan hidup udah bersama udah bertahun-tahun, anak udah pada besar-besar, ya kan? Harusnya udah saling mengerti dong satu sama lain. Visi misi di kedua belah pihak pasti udah mengerti apa yang dimau pasangannya. Tapi kok kenapa ini sampai harus ada perpisahan? Sempat, gue nggak bisa, gue harus mempersatukan ayah ibu gue. Nggak berhasil. Kenapa gue nggak bisa gitu aja? Ya tetap anak kan, anak itu kan lahirnya pasti duluan ayah dan ibu dong, karena kan mereka yang membuat kita ada di dunia ini kan. Mereka akan lebih tahu pengalaman hidup yang lebih banyak. Makanya kenapa anak-anak tuh kurang didengarkan suaranya, itu pasti pernah terjadi di teman-teman semua nih. Ya kita sebagai anak cuma bisa melihat dan mengevaluasi sendiri di kamar merenung gitu. Singkat cerita, setelah aku alami jenjang pernikahan itu dan harus pisah, akhirnya gue mengerti kenapa orang bisa pisah gitu. Yang dirasakan sendiri gitu. Ya, dan ternyata gue merasakan sendiri. Aku lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1998. Itu di daerah Mangga Besar. Di situ ada rumah sakit besar lah, satu-satunya rumah sakit yang besar hanya dia doang. Terus kecil, sampai umur 5 tahun tinggal di Pademangan. Terus TK-nya aku bersekolah di Santo Lukas. Santo Lukas itu sekolah Kristen. Lalu di umur menjelang ke 6 tahun aku pindah ke Bekasi. Itu tepatnya tahun 95. Di Bekasi itu sangat lama ya, dari aku usia 6 tahun sampai akhirnya aku menempuh jenjang pendidikan sampai SMP di Mogalana. Mogalana itu sekolah Buddha. Mogalana, lalu ke SMA Cindramata. Nah, Cindramata ini juga sekolah Kristen, tapi kalau yang beragama lain kayak Islam atau Buddha itu pun juga ada kelasnya gitu. Cuman Hindu aja yang nggak ada. Okay. Dan kebetulan aku ngambilnya di kelas Nasrani ya. Akhirnya harus pindah ngekos tuh di tahun 2011. 22 tahun ya. Sorry. Ya, 22 tahun. Udah mandiri ya? Udah mandiri. Ya karena apa ya waktu itu pindah ke kos. Ya pengen lebih gimana sih hidup jauh dari orang tuaan. Selama ini kan kita kalau makan
nggak pernah mikirin, pasti di rumah oh mama pasti masak gitu, dan papa selalu ngajarin udah apa aja yang ada di meja makan makan aja udah, yang penting bersih gitu, dan halal. Kos aja, lebih sendiri. Jadi kalau adikku yang perempuan sama papa ya akunya sendiri aja ngekos lah. Ya kadang-kadang sih adik-adikku juga mampir gitu. Memang ngekos tujuan utamanya adalah mau survive, mau bertahan hidup tanpa ada naungan orang tua tuh gimana, memecahkan masalah tuh gimana, kan itu pasti akan terjadi jika kita udah hidup sendiri kan. Makan ya kita punya duit terus nggak pinter maintain atau nggak pinter memanage, ya lu bisa jadi lu nggak makan, atau mungkin di kosan cuma makan nasi sama kerupuk kecap udah. Enggak lah, 3 hari aja. 3 hari udah, aduh kok makan gue gini banget sih gitu kan. Karena itu udah jalan terakhir, udah ngutang sama tukang ayam bakar udah 3 kali, ngutang lagi sama tukang nasi goreng. Jadi gue kalau udah ngutang sama ayam bakar nih, mau ke tempat nasi goreng kan, mau nggak mau harus lewatin warung dia tuh atau mungkin kedai dia kan. Gue yang pakai topi gitu, gue malu ditagih nih. Nah, udah tukang nasi goreng udah limit nih, gue sama tukang angkringan. Jadi itu kosan gue dulu, depannya tuh banyak jualan soto, ayam bakar, nasi goreng, angkringan, sana lagi ayam geprek, sana lagi nasi bebek, sana lagi supermarket. Nah, jadi sampai hafal ya. Kenapa gue ya gue bisa hafal karena gue tinggal di situ 4 tahun gitu. Kalau itu semua udah ngutang nih, ya baru gue makan nasi sama kerupuk dan kecap. Itu pun 3 hari sambil ngedesak untuk manajer, coba tanyain dong stasiun TV ini kemarin gue tampil di bintang tamu itu udah cair apa belum. Itu yang gue rasain dulu, nagih begitu.